Nah, apa aja sih sifat-sifat air itu dan seberapa banyak kesesuaian antara karakter air dan karakter manusia? Kita langsung cus aja ngobrol langsung sama ahlinya yaitu Bapak Dedi Mahardi. Halo Bapak Dedi, selamat siang Pak. Halo, selamat siang Rima. Halo, Selamat apa siang kabar Prof, Pak? Mbak Noni. Selamat siang Pak Dedi. Ya. Senang sekali nih Pak, saya akhirnya bisa bincang-bincang lagi sama Bapak setelah sekian lama nggak ngobrol-ngobrol ya Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama kami sampaikan terima kasih dan hormat untuk Pak Profesor Tafdil Usni, Rektor Universitas Buang Hatta yang dulunya Rektor Universitas Andalas Padang. Juga kasih kepada Mbak Noni, Mbak Nova, Rima, serta rekan-rekan panitia dari BIP Gramedia atas di launching dan diadakannya bincang-bincang tentang buku Filosofi Air. Terima kasih juga khusus buat Mbak Nuni dan Mbak Desis ya, yang telah berkenan menerbitkan buku karya saya yang ke-23 ini. Nah, saya akhirnya mengembangkan, mencari bacaan tentang unsur yang ada dalam tubuh manusia itu. Ternyata dalam tubuh manusia itu ada 4 unsur. Itu dalam kebudayaan Bali kayaknya itu lebih sering dibahas ya. Ada unsur air yang mewakili kebaikan dan budi. Lalu ada unsur tanah yang mewakili kepatutan atau rasa. Jadi mungkin Prof, ya kita sama dari Minang, kenapa ranah Minang itu disebut ranah Minang? Ya mungkin karena ranah itu mewakili patut dan rasa, raso dan pareso. Ya, mohon maaf ya, yang lain ini sedikit kita bicara Minang. Lalu bicara unsur yang ketiga adalah api. Api itu adalah mewakili akal pikiran. Nah, makanya kenapa api itu kalau tidak dikendalikan sangat berbahaya, lalu kalau dikendalikan dia akan sangat bermanfaat, sama persis dengan pikiran. Ya, api itu bisa membakar rumah, bisa membakar apa saja gitu, tapi juga bisa buat memasak atau bisa menghasilkan hal-hal lain. Sehingga memang unsur ketiga ini sangat penting untuk kita kendalikan. Termasuk kita mengendalikan jangan sampai diri kita, karena setan terbuat dari api, ya kita harus kendalikan setannya, jangan kita yang dikendalikan oleh setan. Ya, Prof. Kalau kita dikendalikan oleh setan, ya berarti kita ya kalah sama setan. Lalu unsur keempat adalah angin. Angin itu adalah mewakili ilmu pengetahuan, ya. Jadi betapa pentingnya ilmu pengetahuan untuk kita menjalani kehidupan itu diwakili oleh angin. Nah, semua unsur-unsur yang ada dalam tubuh manusia itu ternyata begitu saya pelajari lagi dari ilmu apa yang ada dalam raga, itu waktu seorang anak lahir itu 85% raga kita ini terdiri dari air. Lalu begitu usia bertambah, apalagi begitu sudah sangat tua, itu berkurang. Berkurangnya tidak sangat jauh, tidak jauh, hanya paling kecil dalam tubuh manusia itu nanti ada 65% air atau zat cair. Artinya tetap dominan, lebih dari 50% tubuh terdiri dari air. Nah, lalu kita bicara sifat-sifat dari air atau zat cair. Nah, sifat pertama dari zat cair itu saya pelajari, saya jadikan bahan buku ini adalah pertama kejujuran. Nah, kenapa saya katakan sifat utama dari air itu adalah kejujuran? Ya kita lihat bahwa indikator sebuah kejujuran yang paling absolut adalah air mata anak kecil. Ya, air mata anak kecil. Anak kecil itu kalau dia menangis, dia nggak bisa dibohongin. Artinya dia nggak senang. Jadi anak kecil itu kalau digendong oleh seseorang yang hatinya tidak baik terhadap dia akan menangis. Nggak bisa dibohongin. Jadi saya ambil faktor pertama itu adalah kejujuran. Dan karena kejujuran ini sangat penting menurut saya. Kenapa sangat penting? Yang pertama, karena semua hikmah dari ibadah yang kita lakukan itu mengandung hikmah kejujuran. Apakah seseorang sudah sholat atau belum, batal di tengah jalan sholat atau tidak, atau orang ke gereja sampai nggak di gereja atau cuma pamit dengan istrinya tapi tidak sampai ke gereja,
Yang tahu hanya dirinya dan Yang Maha Kuasa. Ya, begitu juga di ibadah lain ya. Artinya kejujuran ini sangat penting. Lalu kita baca lagi tulisannya Profesor Komarudin Hidayat bahwa yang membuat negara Finlandia dan Denmark ya, negara di Eropa Timur sana yang sangat berdekatan dengan kutub utara, sangat dingin, cuacanya sangat ekstrim, lalu panjang waktu malam lebih panjang daripada siang, artinya waktu produktif seseorang atau rakyat di Finlandia dan Denmark itu lebih pendek daripada waktu produktif orang Asia bekerja, tetapi negerinya sangat sejahtera, ya, sangat makmur. Padahal sumber daya alamnya juga sangat minim. Nah, ternyata begitu diselidiki, rakyat di sana hidup dengan sangat jujur. Indeks korupsi di sana itu bisa dikatakan sangat kecil. Makanya saya jadikan kejujuran sebagai filosofi pertama dari air. Lalu selanjutnya ada apa aja lagi nih Pak sifat-sifat airnya? Ya, ini ada slide-nya, tolong diklik lagi Mbak. Pertama kejujuran, lalu yang kedua adalah menyucikan, ya. Air itu, air kelapa yang diwakili oleh air kelapa, itu sangat bagus untuk mendetok tubuh manusia, ya, mengeluarkan racun-racun yang ada dalam tubuh manusia, ya. Bisa juga untuk apa? Untuk menghilangkan hal-hal yang tidak baik yang ada dalam tubuh manusia. Begitu juga di samping air kelapa, air yang lainnya ya juga dapat menyucikan kita ketika kita akan beribadah, ya. Apakah itu mandi atau berwudu. Itu simbol kedua yang saya sampaikan. Lalu berikutnya, ya, lalu berikutnya simbol air berikutnya itu adalah penolong, ya. Ya, penolong saya ambil sejarah ketika pesawat Garuda rusak di penerbangan antara Surabaya ke Jakarta, mesinnya rusak, lalu sang pilot mengambil alternatif untuk mendaratkan pesawatnya di sungai. Karena sangat berbahaya untuk mendaratkan pesawat kalau bukan di air. Bisa menimbulkan kebakaran dan bisa menimbulkan hantaman yang sangat kuat. Sehingga simbol air di sini saya katakan sebagai penolong. Penolong manusia dalam keadaan yang betul-betul genting. Lalu yang keempat, filosofi dari air adalah melambangkan kekuatan, ya. Air itu ya kalau kita bicara kekuatan yang lebih dahsyat adalah tsunami Aceh yang bisa menghancurkan kota Banda Aceh dan menghancurkan dan membawa kapal diesel PLN yang begitu sangat besar dari tengah laut ke daratan. Itu saking kuatnya. Lalu secara seni, tetesan-tetesan air ya itu mampu melubangi batu. Jadi kalau kita sering ke sungai yang berbatu-batu, kalau kita semua melihat ada batu-batu yang berlubang-lubang, itu bukan aslinya berlubang. Batu itu berlubang-lubang karena tetesan-tetesan air. Tetesan air yang datang dari langit, lalu mampir di pohon, lalu lewat pohon dia menetes sedikit-sedikit melalui daun. Jadi begitu dahsyatnya kekuatan air. Lalu kekuatan air ini juga dapat kita buktikan lewat air hujan, ya. Rambut seseorang itu orang yang sudah meninggal ya atau rambut yang biasa, apabila ditanam dalam tanah itu dia lama sekali baru hancur. Tetapi rambut jika direndam dalam air hujan yang masih murni ya, yang belum terkena dengan zat yang bisa bereaksi, itu cepat sekali hancurnya. Jadi saya sebelum nulis buku ini saya bikin penelitian, ya tidak asal nulis gitu. Jadi buku saya ini punya data, punya fakta gitu. Saya adakan penelitian, saya tampung air hujan, saya taruh rambut. Ternyata betul, sekian waktu rambut itu hancur. Gitu. Lalu yang kelima, filosofi dari air ini adalah melunakkan, ya. Yang melunakkan itu saya beri contoh seperti batu bata yang keras waktu kering, ya.
kalau direndam dalam air dia lama-lama akan lunak, ya, kalau perlu dia akan hancur gitu. Lalu yang apa? Yang keenam adalah meredam. Ya, air juga berfungsi untuk meredam. Apakah itu meredam panas, ya, atau meredam lain-lain yang tidak baik, ya. Seperti yang dicontohkan Pak Rektor tadi, apabila seseorang tidak bisa mengendalikan marahnya, maka ambillah air wudhu, ya, dengan air, siram mukanya, siram ininya, ya, insya Allah marahnya akan reda. Atau kita lihat juga proses pendingin dari radiator mobil, ya, itu menggunakan air. Air yang panas dari sekeliling mobil, lalu didinginkan lewat radiator di depan dengan tiupan angin, lalu air yang sudah dingin di radiator itu dialirkan lagi ke mesin. Jadi air di situ tuh berfungsi sebagai meredam panas. Selanjutnya, air juga punya arti atau simbol mempersatukan. Nah, saya tahun 2005 membuat kata bijak gitu ya. Hanya air yang mampu menyatukan semen, pasir, batu, dan kerikil. Walaupun setelahnya air menghilang. Jadi air yang hanya bisa menyatukan 3 unsur yang saling berbeda atau 4 unsur yang saling berbeda, lalu menyatu dengan sangat kuat. Walaupun air itu setelah itu menghilang. Jadi menurut saya, manusia juga seharusnya memiliki sifat-sifat mempersatukan, bukan memecah belah. Ya, manusia juga harusnya punya sifat mendinginkan atau meredam kemarahan orang lain, bukan menjadi provokator yang memanas-manasi orang lain. Ya, lalu yang sebelumnya juga manusia juga harus bersifat penolong, bukan sifat mencelakakan orang lain. Lalu yang ke-8 ya, simbol dari air itu adalah menghubungkan, ya. Kebetulan saya lama sekali di Kalimantan waktu saya pertama sekali bertugas. Hampir semua titik di Kalimantan hanya bisa dihubungkan oleh transportasi melalui air. Apakah itu hanya parit yang kecil atau sungai yang besar, itu semuanya menggunakan air. Ya, karena di Kalimantan itu tanahnya bergambut, sehingga untuk membangun jalan darat butuh effort, butuh biaya yang sangat besar. Akhirnya orang Kalimantan menciptakan hubungan-hubungan antar daerah itu dengan menggunakan perahu atau kapal atau melalui air. Ya, artinya manusia di sini harusnya juga punya peran ya untuk saling menghubungkan sesuatu orang dengan orang lain dalam rangka membangun networking, ya. Bukan memecah belah, mengadu domba orang lain. Itu kalau sifat-sifat dari air yang ada dalam raganya tercermin dalam sikap atau jiwanya. Lalu yang ke-9 ya, filosofi dari air ini adalah sangat bermanfaat. Nah, kalau seperti dalam sambutannya Buya Syafi'i Ma'arif, ya air ini tidak hanya bermanfaat, tetapi air itu menjadi sebuah zat yang mana tanpa air makhluk hidup nggak bisa hidup, atau ketergantungan makhluk hidup terhadap air itu sangat tinggi. Nah, kita analogikan sifat air ini dengan sifat manusia, ya harusnya manusia itu menjadi orang yang bermanfaat. Karena ya mohon maaf saya lagi-lagi bicara tentang agama saya karena saya tidak tahu, yang belum mempelajari agama yang lain, bahwa tujuan Allah atau Tuhan menurunkan manusia ke muka bumi ini adalah untuk beribadah dan berbuat yang bermanfaat. Jadi kalau ada manusia yang tidak bermanfaat bagi orang lain, hanya mengadu domba, hanya menjadi masalah, artinya dia tidak menuruti perintah Tuhan atas untuk apa manusia dijadikan. Itu yang bermanfaat. Lalu yang ke-10 ya, sifat dari air ini adalah merendah, ya. Walaupun air ini bisa naik sampai ke langit, sangat tinggi ya, menjadi awan, ya. Karena air di laut, karena panasnya udara, lalu air di laut memuai ke atas, ke langit, lalu di langit dia menjadi awan, sangat tinggi. Tetapi begitu dia turun, dia bisa turun ke bawah lagi.
dia tidak keberatan. Artinya kalau kita analogikan sifat air ini kepada manusia, ya manusia itu jangan sombong. Orang bisa aja naik ke atas, tapi tetap punya sifat rendah hati. Karena seperti air, ya dia akan mengalir dari awan, mampir di gunung puncak gunung yang tinggi, tapi mengalir lagi ke laut, ke muara. Lalu mengisi kisi-kisi dari bumi ini sekecil apapun untuk turun ke paling bawah. Lalu yang ke-11 sifat dari air ini adalah beradaptasi, ya. Jadi dimanapun kita berada, kita harusnya beradaptasi dengan lingkungan di mana kita berada. Seperti slogannya Hankam, ya, di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Itu filosofi dari arti dari beradaptasi. Dimanapun kita berada, kita yang beradaptasi dengan lingkungan. Jangan memaksakan diri orang lain yang beradaptasi dengan kita. Nah, itu yang terjadi di tengah masyarakat sekarang, sekelompok orang yang memaksakan kehendaknya agar orang lain ikut dengan dia, padahal dia kelompok kecil. Gitu. Itu artinya dalam dirinya tidak tercermin sifat-sifat air. Nah, mungkin di kampungnya sana tidak ada air. Gitu. Lalu yang ke-12, ya, sifat dari filosofi dari air ini adalah simbol dibutuhkan. Ya, air ini ya seperti kita bicarakan tadi, bukan hanya sekedar dibutuhkan, tetapi sangat tergantung kehidupan di bumi ini kepada air. Nah, manusia juga harusnya seperti itu. Saya lagi mengarang sebuah buku juga yang judulnya Keberadaanmu di Mana. Nah, keberadaanmu di mana itu dimulai dari yang pertama, orang yang sangat dibutuhkan. Yang terakhirnya, orang yang sangat tidak diinginkan. Nah, orang yang sangat dibutuhkan itu dilambangkan oleh sifat-sifat air. Lalu yang ke-13 dari sifat air ini adalah keadilan. Ya, air itu jika saling terhubung, dia pasti sama tinggi. Ya, sehingga air itu di samping dia akan selalu sama tinggi, malah dipergunakan untuk menentukan apakah suatu titik dengan titik lainnya sama tinggi, itu orang menggunakan air. Saya ingat betul waktu zaman saya kecil, orang menggunakan istilahnya selang, 2 selang gitu, lalu saling dihubungkan untuk menentukan antara titik A dan titik B itu betul-betul sama tinggi, walaupun jaraknya jauh, itu orang pakai air. Ya, secara sederhana. Tapi yang kita ambil di sini adalah filosofinya. Lalu simbol berikutnya dari airnya adalah menyempurnakan, ya. Menyempurnakan itu artinya sesuatu yang belum bisa dimanfaatkan tapi belum sempurna, ya oleh air disempurnakan. Nah, dalam hal ini saya mencontohkan orang yang memasak sesuatu, ya. Coba kalau dibayangkan air tidak ada, itu orang tiap hari makan beras, ya, atau makan apa lagi yang tidak dimasak dengan air gitu. Bisa dibayangkan orang bisa sakit atau bisa nggak sehat. Jadi simbol dari berikutnya dari air adalah menyempurnakan. Lalu yang ke-15 adalah melambangkan atau menyimbolkan keteraturan, ya. Coba kita lihat seberapapun kencangnya air, ya, apakah itu tsunami, apakah air yang turun dari gunung lewat banjir, itu air itu akan selalu teratur. Dia tidak pernah saling mendahului, ya. Itu bisa lihat kalau kita lihat di sungai, ada benda di atasnya, ya. Itu benda itu pasti dia akan berjalan tetap berjarak seperti apa jaraknya. Benda itu misalnya ada kaleng, ada apa gitu, dia tidak akan pernah saling bertabrakan atau saling mendahului. Itu keteraturan. Nah, manusia sekarang ini ya sulit kita untuk teratur, untuk aturan, itu saya lihatnya sangat sulit. Jadi lagi-lagi saya mengingatkan agar manusia itu, kepribadian seorang manusia itu di level terendahnya adalah teratur, taat aturan. Lalu di atasnya taat aturan adalah beradab dan beretika. Di atas beradab dan beretika ada berbudaya, ya. Ada orang-orang yang mulia, itu paling tinggi statusnya. Itu kenapa saya katakan begitu? Karena bicara keteraturan itu kriterianya salah dan benar. Tetapi bicara adab dan etika, kriterianya pantas atau tidak pantas. Lalu kalau kita bicara adat, ya, atau kemuliaan, ya kita bicaranya mulia atau kurang mulia, atau beradab
beradat atau tidak bisa tahu dengan adat. Lalu yang ke-16 ya, itu simbol dari fleksibel. Ya, jadi air itu bisa di tempat dingin dia menjadi es ya, kalau dipanaskan dia memuai menjadi embun. Jadi air itu sangat fleksibel. Dia bisa ditempatkan di mana saja, menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya. Jadi itu filosofi dari air. Sehingga manusia seharusnya juga fleksibel gitu. Ketika seseorang menjadi pejabat tinggi, ya dia berfungsilah sebagai pejabat, tapi begitu dia sudah menjadi rakyat biasa, ya jangan merasa lagi seperti pejabat. Seperti yang banyak terjadi di masyarakat sekarang, orang post power syndrome gitu ya, sehingga ya ngomong udah ngawur gitu, karena dia tidak bisa fleksibel dengan kondisi yang dia jalani saat itu. Lalu filosofi berikutnya dari air adalah melindungi. Melindungi di sini ya kita tahu ya, kita wakilkan melindungi dari kebakaran, dari seperti yang terjadi di Kalimantan dan Sumatera, itu ya kebakaran hutan, kebakaran lainnya itu dilindungi atau dipadamkan oleh api. Ya, kira-kira begitu uraian saya tentang buku ini. Uraian singkat saya, semoga ada manfaatnya. Terima kasih.